Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Boleh ada bagi setiap kita. Kita boleh terus percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Boleh terus percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Lewat pengorbanan yang begitu luar biasa, kita boleh yakin dan percaya keselamatan yang sejati kita telah terima dari Tuhan Yesus yang sungguh baik sampai dengan kapanpun. Dan mari siang hari ini kita akan sama-sama memulai ibadah kita saudara. Kita boleh sejenak tenangkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk siang yang indah yang Tuhan boleh karuniakan bagi setiap kami. Kami boleh hadir ke tempat ini Tuhan dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sungguh baik karena Tuhan begitu baik dalam hidup setiap kami. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk segalanya. Dan kami datang untuk mengucap syukur dalam nyanyian. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Berkati ya Tuhan ibadah yang kami adakan pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang berkuasa. Engkau juga akan mengubahkan tempat ini penuh dengan mujizat dari surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menyembahmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sama-sama dari awal kata. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Sama-sama katakan saudara.
Tuhan. Jesus, Haleluya. Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau dahsyat Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Kami angkat tangan kami Tuhan tinggi untuk berdoa, berharap sama Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu amin. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi bersama-sama saudara. Sebab Kau besar ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang besar bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu. Katakan ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Dari hatimu yang sungguh percaya akan kebesaran Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kembali katakan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tuhan selalu besar. Dia mengatasi segala pergumulan kami tahu. Aku percaya. Haleluya. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti itu. Tiada seperti yang mengucap syukur punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia yang sanggup mengubah hidup setiap kita. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, tanpa-Mu hidup kami sia-sia. Tapi kami mengucap syukur siang hari ini ada kesempatan yang baru kami boleh memuji Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkaulah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut bulan yang baru dengan syukur. Dan kami siap beriman, kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan
Amin. Kita beri sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan syukur yang terbaik. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama, mari kita bawa syukur yang terbaik. Nyatakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari kita bertepuk tangan pada siang hari ini bagi Tuhan. Mari kita bersukacita sebab Tuhan baik, bahwasannya sampai selama-lamanya. Bersama-sama di dirias, nyatakan, tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita, katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Yang percaya, kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah Bapa dan sahabat setiap kita. Yang percaya, kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita berhadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur punya Tuhan Allah yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Nyatakan, dan ku percaya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Apapun keadaan kita,
meninggalkan setiap kita. Katakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Mari musik memuji Tuhan. Mari siang hari ini kita mau renungkan bahwa Tuhan baik, Tuhan Yesus setia, Dia Tuhan sahabat setiap kita. Mari berseru kepada Tuhan. Katakan, takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah, katakan, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada siang hari ini, bersama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya, sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di saat yang indah, kita akan diberkati melalui suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hidup Menghasilkan Buah. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua agar kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan, menjadi warga surga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah? Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22, salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari. Bertobat setiap hari bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5, kata tinggal berarti bersama atau bersekutu adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8, tanda kita murid Tuhan Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter kita. Dan yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 5 ayat 1-2, seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, kita pasti diberkati Tuhan. Dan bersama-sama di siang hari ini, mari kita mau saksikan video berikut ini.
Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri, tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara Retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit angkat tangan kita di hadapan Tuhan. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, kami masih boleh bertepuk tangan. Bukan karena kuat gagah kami, karena sesungguhnya
kami punya banyak tantangan, punya banyak masalah. Kalau kami masih boleh tersenyum, semua pasti karena berkat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah Tuhan, sehingga siapapun yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Yang percaya pulang bawa berkat, lambaikan tangan. Coba sama-sama angkat tangan, bilang bulan baru, berkat yang baru. Coba bilang kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang khawatir. Bilang sama yang barusan ngomong, Tuhan pasti jaga. Saudara, makin kesini beban hidup makin banyak, betul? Tetapi kita juga percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tepuk dada sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Yang gak punya masalah lambaikan tangan. Wah, yang ketawa paling besar biasanya masalah paling besar, Bu. Tapi kita percaya Tuhan kita juga ajaib. Amin. Maka saudara, hari ini kita buka Alkitab kita, Mazmur 139. Saya mau bicara tentang bagaimana satu orang yang dipersiapkan Tuhan melalui proses yang kadang-kadang itu tidak nyaman. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 15. Ini masuk dalam kategori Mazmur Daud. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saya baca 13, saudara baca 14. Kita berganti-gantian sampai 15. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara 14, ya, aku. Sama-sama bilang kejadianku ajaib. Sama-sama bilang saya berharga. Ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara yang terkasih, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud bilang bahwa engkau tahu bahwa kejadianku dahsyat. Saudara harus ingat bahwa kita tidak cuma sekedar numpang lewat di dunia ini. Pasti ada rencana Tuhan yang akan harus kita genapi. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, Tuhan punya rencana atasku. Saudara, kan saya pernah bilang, saudara, kalau saudara masih ada di tempat ini, masih bisa bangun pagi, itu artinya ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tapi uniknya saudara, Daud ini adalah orang yang kita kenal dengan orang yang luar biasa, raja yang hebat. Tetapi sebelum dia benar-benar jadi raja, ada proses di mana dia dibentuk oleh Tuhan di tempat-tempat yang tidak nyaman. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah dibentuk Tuhan di tempat sunyi. Apa tema khotbahnya? Ya saudara, Daud itu dibentuk oleh Tuhan sebelum dia benar-benar jadi raja. Dibentuk di tempat-tempat yang sunyi, yang tidak kelihatan oleh banyak orang, jarang orang tahu, bahkan tidak ada orang-orang yang sadar bahwa dia di situ. Dan ini mungkin yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana atas kita. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Cuma kadang-kadang sebelum kita sampai pada rencana Tuhan, kadang-kadang Tuhan proses kita di tempat-tempat yang tidak nyaman. Betul? Engkau mungkin harus disembunyikan di tempat-tempat yang tidak nyaman. Tuhan tempatkan engkau di tempat-tempat yang kesannya tidak kelihatan oleh banyak orang. Engkau mungkin sekarang ini harus melakukan pekerjaan
yang tidak kelihatan oleh banyak orang. Pekerjaan yang itu-itu saja, mungkin pekerjaanmu tidak ada terobosan sampai engkau berkata, Tuhan, saya ini adalah orang yang punya potensi, kenapa kerjaan saya begini-gini aja? Engkau mungkin selama ini berasa, Tuhan kayaknya Tuhan salah tempatkan saya di tempat ini. Pekerjaanmu mungkin sekarang jauh dari lampu sorot. Mungkin kesannya nggak ada dampaknya. Tetapi saya percaya satu hal, ada momen di mana Tuhan menyembunyikan orang-orang pilihannya. Di tempat-tempat khusus, termasuk di tempat yang sunyi. Sehingga ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan akan angkat naik setiap kita, dan sinar kemuliaan Tuhan pasti terpancar dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar 3 tempat, di mana tempat itu Tuhan siapkan Daud untuk menjadi pemimpin Israel yang luar biasa. Berapa tempat? Ingat ini baik-baik. 1, padang rumput. 1 apa? 2, En-Gedi. 2 apa? 3, Ziklag. 3 apa? Ulang sama-sama. Karena kalau saudara nggak bisa ulang, khotbah saya teruskan sampai jam 4 sore. Ya. Ulang sama-sama. Yang pertama apa? 2, En. 3, Ziklag. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja saudara. Ya Pak, ayatnya 1 Samuel. 1 Samuel 17 ayat 34. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Stop sampai di sini. Ini kisah saudara, waktu Daud pertama kali setelah dia diurapi oleh Samuel, dia mau melawan satu orang yang besar tinggi minta ampun dari Filistin. Nama orang itu adalah Goliat. Tingginya hampir 3 meter. Dia punya pedang, pedangnya saja harus dibawa oleh 4 orang. Lawannya Daud. Daud itu masih muda. Saudara tahu kira-kira umur berapa Daud ketika dia diurapi jadi raja oleh Samuel? Kira-kira 15 tahun. Ya. Dan Daud masih muda. Dia harus melawan Goliat. Lalu ketika dia mau lawan Goliat, ditanya sama Saul, kamu yakin mau lawan dia? Jawab Daud, Pak. Ya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya. Saya ini udah biasa ngelawan singa, ngelawan beruang karena saya ini gembala. Terus. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Iya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saya udah biasa kalau misalnya ada singa atau beruang yang tangkap saya punya domba, saya pasti akan lawan. Jangankan itu, kalau dia nyerang saya tarik janggutnya. Makanya, lanjut ayat berikutnya Pak. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ini jangankan orang Filistin, singa sama beruang aja saya hajar. Ini ada orang Filistin yang coba-coba menghina barisan orang Israel. Lanjut Pak. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara harus ingat, harus sadar bahwa Daud ketika dia mencoba untuk mengalahkan Goliat, ketika Daud melawan Goliat, itu bukan modal nekat. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan modal nekat. Bilang. Daud berani melawan Goliat karena dari dulu dia sudah terlatih melawan singa dan beruang. Di mana dia dilatih? Di tempat pertama namanya padang gurun atau padang rumput. Maka saudara, kalau sekarang ini engkau ada di tempat yang pertama di padang rumput itu, maka pelajaran yang pertama slide adalah di tempat sunyi, di tempat yang jarang kelihatan orang, Tuhan sedang melatih kesetiaanmu pada hal-hal yang kecil. Yang setuju katakan amin. Engkau mungkin sekarang bekerja di sebuah tempat yang jarang kelihatan orang. Engkau mungkin melakukan pekerjaan yang disepelekan. Mungkin pekerjaanmu tidak sesuai dengan cita-citamu sampai kau bilang, Tuhan kok nggak sesuai dengan visi yang Tuhan kasih? Tapi ingat, di tempat-tempat sunyi itu Tuhan sedang menguji apakah kita setia pada perkara kecil. Karena siapapun yang setia pada perkara kecil, satu saat Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Waktu zaman saya kecil Pak Bu, itu ada film judulnya Karate Kid. Bukan yang Jaden Smith, bukan.
Ini yang lebih jadul lagi. Yang anak namanya peran itu namanya Daniel LaRusso. Yang begini, saudara tahu? Yang kaki satu. Nah, yang dia diajarin sama guru namanya Miyagi. Yang tahu film itu anggukan kepala. Dan siapapun yang menganggukkan kepala ketahuan tahun lahirnya tahun berapa. Tahu ya film itu ya? Ada satu adegan yang menarik. Jadi waktu dia dilatih karate, diajarin sama Miyagi, ya Miyagi ini, Miyagi-sang, bagaimana cara karate, saudara tahu gimana? Ada yang tahu nggak adegannya? Dia diajarin apa ketika latihan karate? Katanya tahu. Diajarin ngecat. Jadi dia diajarin ngecat pakai kuas. Sampai-sampai dia sebel, bilang, saya mau belajar karate, kenapa ini pakai kuas? Dia sebel, sampai pada akhirnya dia sadar, ternyata apa yang dilakukan yang seakan-akan tidak ada gunanya sedang melatih kemampuan dia. Saudara, nanggap apa yang saya coba maksud? Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya engkau ada dalam sebuah situasi yang engkau anggap kok nggak ada gunanya, tapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang lebih besar. Maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, setia saja walaupun kesan awalnya tidak nyaman. Yang sampai sini paham, anggukan kepala. Contoh, saudara masih ingat Daud diurapi jadi raja oleh Nabi siapa? Samuel. Saudara, setelah diurapi jadi raja, apakah besoknya langsung jadi raja? Tidak. Pak, lanjut Pak. 1 Samuel. 1 Samuel 22 ayat 1. Iya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Udah diurapi jadi raja, justru yang terjadi bukan Daud langsung jadi raja. Daud justru dikejar-kejar oleh raja sebelumnya, namanya siapa? Terus Pak. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, Ya. pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Mendapatkan dia, ayat yang kedua. Yuk silakan. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, Ya. setiap orang yang sakit hati, Ya. maka ia menjadi pemimpin mereka. Terus. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saya kalau jadi Daud, saya mungkin akan protes sama Tuhan. Tuhan mohon maaf, bukannya saya ini diurapi jadi raja? Betul begitu? Tapi ternyata kenyataannya apa? Daud malah jadi pemimpin 400 orang. Di tempat pelarian, siapa yang dipimpin? Orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang dikejar hutang. Tuhan, nggak salah ini. Tetapi saudara, walaupun rencana Tuhan belum langsung digenapi, Tuhan lagi uji Daud apakah dia setia pada perkara-perkara yang kecil. Sama-sama bilang, tidak ada yang kebetulan dalam hidupku. Kalau engkau ditempatkan di satu tempat, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini. Saudara, saya ini lulus sekolah teologi tahun 2008. Habis sekolah teologi harusnya jadi apa? Pendeta kan begitu. 2008 saudara, lulus sekolah teologi, sudah ngelamar ke sana ke sini, nggak dapat pekerjaan. Akhirnya ada satu kantor yang telepon saya, panggil saya supaya saya bekerja. Kantornya di Pondokopi. Pas ditelepon, halo dengan Gary Tengker, datang ke Pondokopi. Saya datang ke Pondokopi dan pekerjaan pertama saya sebagai sarjana teologi adalah debt collector. Pertanyaannya, bisa protes gak? Bisa. Tetapi saudara, kalau saya dulu prinsipnya jalanin aja dulu hidupnya. Karena saya nggak tahu maksud Tuhan apa, tetapi ikut aja alurnya Tuhan. Saudara, mungkin pekerjaan yang engkau lakukan sekarang nggak sesuai dengan cita-cita. Tapi lakuin aja, kerjakan saja. Kenapa? Karena di balik semua yang engkau lakukan, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Maka saya suka lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dilewati, ku tetap percaya waktu Tuhan. Iya kan saudara, walaupun jawabannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, Anda ditempatkan di sebuah tempat yang Anda sendiri mungkin gak nyaman,
Anda ada di sebuah tempat yang kesannya jauh dari sorotan. Saya kerja kok gini-gini saja, bahkan saya tidak dihormati. Kerjakan saja. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kerjakan saja, bilang. Karena Tuhan sedang menyiapkan kita. Contoh, slide. Ini terjadi kepada banyak tokoh dalam Alkitab. Yusuf, sebelum dia dipercayakan pimpin tangan kanan Raja Kaisar Firaun, dia harus bekerja di mana? Rumah tuannya Potifar. Nggak langsung naik. Ya. Hidup ini bukan sinetron yang cuma nolongin orang langsung jadi CEO. Nggak begitu. Musa, dia itu sebelum dia pimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, dia itu terbiasa menggembalakan kambing domba. Rut, sebelum dia bertemu dengan Boas, dia itu harus apa? Dia harus setia dalam pekerjaannya, mungut jelai. Orang mungkin bilang, lah bukannya saya punya rencana yang hebat, kenapa saya cuma mungut jelai? Tapi dari mungut jelai itu, Tuhan pertemukan dia dengan suaminya. Samuel, sebelum dia jadi nabi yang besar, dia harus ada di bawah pengawasannya Eli. Yang saya mau coba maksud adalah yang instan lebih gampang jatuhnya. Mudah-mudahan saudara nanggap. Ya. Tuhan bisa nggak angkat kita dengan cepat? Bisa. Tetapi yang instan cepat jatuhnya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan buru-buru, bilang. Ya. Saudara, percuma diangkat naik kalau yang ini belum siap. Bahaya. Engkau diangkat naik kalau mentalmu belum siap, engkau bisa jadi orang yang egonya tinggi. Maka saudara, ketika kita Tuhan latih di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat yang tidak kelihatan banyak orang, engkau mungkin ditempatkan di tempat-tempat yang sepi, setia aja. Slide. Saudara, Tuhan tidak sedang mencari orang yang hebat di panggung, tetapi orang yang benar dalam kesunyian. Karena kalau engkau tidak setia di padang rumput, engkau tidak setia di tempat-tempat yang kecil itu, yang tidak kelihatan oleh banyak orang itu, maka satu saat ketika engkau ditempatkan di istana, engkau gak akan setia. Maka setia pada perkara-perkara yang kecil. Sebab mahkota, berkat itu tidak akan mengubah karaktermu. Justru mahkota hanya menyingkapkan karakter yang sudah dibentuk di tempat yang sunyi. Makanya saya sering bilang, kalau mau ngelihat karakter asli orang, kasih dia kekuasaan. Akan kelihatan karakter aslinya. Tapi saudara, ketika engkau setia di proses Tuhan di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang sunyi, engkau boleh berkata, tapi Pak Pendeta saya cuma ibu rumah tangga. Tapi kalau engkau setia melayani suami, melayani anak-anakmu, percayalah, waktumu belum usai. Engkau masih punya rencana yang indah untuk masa depan setiap kita. Buktinya di Tiberias itu saudara, ada mahasiswa yang udah umur 50 tahun masih tetap masuk sekolah. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun tanpa kenal umur. Ya, maka saudara, hari ini engkau yang saat ini sedang berada di padang rumput, engkau yang saat ini sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya kok nggak ada dampaknya, tetap setia. Karena siapa yang setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang. Jadi datang kalau jemaat bilang, Pak Pendeta tolong doakan supaya Honda Beat saya berubah jadi Honda City. Itu urusan gampang. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan sekarang percayakan kita motor Honda Beat, motornya dicuci nggak? Ya kan, pura-pura nggak dengar pertanyaan pendeta. Saudara yang saat ini masih Tuhan percayakan motor, motornya sering dicuci nggak? Pak Pendeta kan masih banjir. Ya. Tuhan tolong promosikan saya dari staff jadi supervisor. Urusan gampang. Pertanyaannya, sekarang yang kerjanya di staff masih sering datang terlambat atau enggak? Nggak mungkin kita dipercayakan sesuatu yang besar kalau yang kecil aja kita buatnya asal-asalan. Saya percaya satu hal, bahwa berkat itu dekat dengan orang yang rajin dan disiplin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, rajin dan disiplin. Bilang. Iya. Setia pada perkara-perkara kecil. Engkau yang setia, maka percayalah satu saat
engkau akan melihat satu persatu rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, sama-sama bilang, setia di padang rumput. Bilang. Ya saudara, harus setia. Lah Daud itu, dia mulai kesetiaan itu lagi dari mana? Sejak dia jadi gembala. Saudara bisa bayangkan Daud itu, waktu Samuel datang ke rumah papanya, mana anak-anakmu? Daud tuh nggak ada. Bahkan oleh bapaknya sendiri Daud nggak dianggap loh. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Maka engkau yang saat ini merasa bahwa engkau tidak dianggap, selama engkau dekat dengan Tuhan, terserah manusia boleh menutup matanya atasmu, tetapi kalau Tuhan yang pegang erat tanganmu, bebas-bebas saja apapun yang manusia mau kerjakan, Tuhan pasti akan angkat naik setiap kita. Tepuk dadamu dan bilang, saya disayang Tuhan. Ya. Saudara, jadi yang pertama, apa yang Tuhan latih? Tuhan melatih kita supaya setia pada perkara-perkara yang kecil. Saudara, doa Tuhan, saya mau punya rumah yang lebih besar. Setia pada perkara kecil, rumah yang kecil dulu. Saudara, kalau saudara mau punya rumah yang sekarang masih ngontrak, maka pastikan tiap hari dipel. Saya doa, saudara, kalau dari wajah-wajahnya ini orang yang diberkati Tuhan, amin. Orang yang gak punya hutang, amin. Saya doa setiap saudara di sini yang masih ada hutang, biar Tuhan yang berkati supaya hutangnya lunas. Berarti lebih banyak yang punya hutang di sini ya. Pokoknya kita doa tahun ini berkat Tuhan tercurah. Kita doa apa yang selama ini kita tabur dengan iman dan air mata, kita menuainya dengan sorak-sorai. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, Tuhan latih Daud. Yang pertama tadi di mana? Padang rumput. Tempat yang kedua namanya adalah, belum setengah jam yang lalu ini, En-Gedi. Ya, Pak Surya silakan. 1 Samuel 24 ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Stop sampai di situ, biar kita ngerti dulu konteksnya. Saudara, waktu Daud diurapi jadi raja, ada satu raja sebelumnya yang syirik dengan Daud. Namanya adalah raja siapa? Saul. Saul ini syirik banget dengan Daud sehingga Saul coba mengejar dan membunuh Daud. Betul begitu ceritanya? Betul. Sampai satu saat Daud lagi sembunyi di sebuah gua namanya En-Gedi. Ya, itu gunung batu kambing gurun. Satu kali lagi sembunyi, Daud dikejar oleh Saul. Saul mengerahkan banyak sekali pasukannya. Saudara boleh baca itu ayat 1, 2, 3, 4. Satu saat ketika Saul lagi mengejar Daud, Saul mau buang hajat. Saudara tahu maksudnya ya? Waktu Saul lagi mau buang hajat, orang-orang sekitar Daud bilang, ini saatnya, kesempatan nih, engkau harus bunuh Saul. Karena kalau ini nggak diambil, maka tidak ada kesempatan lagi. Pak, lanjut Pak. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ini yang dibilang oleh bawahannya, anggota timnya Daud. Terus, Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. ya. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Terus, Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. saya mau tanya di momen ini, Daud bisa nggak balas dendam? Bisa. Momen jarang-jarang muncul ini, tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia hanya potong punca jubahnya, ujungnya. Lanjut Pak. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Ya, dijauhkanlah aku berbuat hal yang enggak kepada Saul. Terus, Kepada orang yang diurapi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Terus, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. pada momen ini Saul itu sudah jatuh dalam dosa. Pada momen ini Saul itu sudah ditolak oleh Tuhan. Tetapi inilah mental yang dimiliki oleh Daud. Walaupun dia sudah ditolak Tuhan, pantang bagi Daud untuk mengusik orang yang diurapi Tuhan. Padahal Daud punya kuasa untuk balas dendam. Tetapi saudara, di En-Gedi itu Tuhan sedang melatih Daud. Apa yang dia latih? Slide. Di tempat sunyi,
Tuhan melatih karakter kita untuk pikir panjang. Sama-sama bilang, pikir panjang. Ya saudara. Saudara mungkin sekarang ini ada di tempat sunyi yang kedua, NGD. Di mana engkau ada orang-orang yang sekitarmu nggak tahu kenapa cari gara-gara terus. Maka kalau engkau mengalami hal tersebut, engkau lagi ada di NGD. Lagi baik-baik kita kerja, hidup baik-baik, tiba-tiba nggak tahu ini ada orang dari mana usik-usik kehidupan kita. Maka kalau engkau ada di NGD, percayalah Tuhan sedang melatih karakter kita supaya kita lebih mikir panjang. Coba sama-sama bilang, pikir panjang. Bapak-bapak di tempat ini, saya kasih satu pertanyaan ya. Tiba-tiba, bapak-bapak keluar dari sini. Amit. Keluar, tiba-tiba ada satu orang nggak tahu kenapa dorong Anda dan bilang, ayo kita berantem. Saya mau tanya, lawan nggak Pak? Ini saya tahu bapak-bapak sedang dilema karena yang nanya pendeta. Jawabannya begini, engkau lawan atau tidak itu tergantung kita ini orang yang pikir panjang atau enggak. Saya sering katakan orang yang berantem bukan orang yang pemberani loh, tapi orang yang mikirnya pendek. Benar enggak? Bapak-bapak di tempat ini kalau ada orang ajak berantem bisa aja kita lawan. Cuma kadang-kadang kita ngelawan bukan karena kita takut, tetapi karena mikirnya kita lebih panjang. Dan uniknya saudara, ada momen di mana engkau ditempatkan di sebuah tempat, engkau bisa balas, tapi pada akhirnya engkau tidak membalas. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih mental kita. Dan uniknya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada momen-momen seperti itu ketika engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Harus latih karakter. Sama-sama bilang, latih karakter. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pikir panjang. Saya pernah katakan kan sebelumnya, untuk cari musuh gampang, betul? Tapi untuk cari teman susah. Engkau melangkah 1000 langkah pun belum tentu dapat teman. Tapi untuk cari musuh, belum melangkah pun engkau sudah dapat musuh. Sama-sama bilang, coba tepuk dada, sama-sama bilang, harus sabar, bilang. Ya, harus sabar saudara jadi orang. Supaya kita mikirnya panjang. Ada orang-orang yang jahatin kita, sabar. Pak Pendeta, cuma kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang jahatnya minta ampun. Terserah, ingat satu hal, bahwa mereka tidak berurusan denganmu. Mereka sedang berurusan dengan pembela kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Saya sering katakan begini, orang Kristen yang bekerja dimanapun, segalak-galaknya bosmu, jangan ucapkan kata-kata negatif sama dia. Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu, di sini ada yang kerja kan? Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, engkau mungkin akan ketemu orang-orang model seperti Saul. Kita nggak salah apa-apa, dia siriknya minta ampun, betul? Ada. Jangan saudara ketika ada orang-orang seperti itu, saudara datangi dia bilang, ingat Saul kau, Saul, jangan. Tapi ada orang-orang yang kita lagi adem-adem, kayaknya cari gara-gara terus, ada kan? Ada, iya. Tapi saudara ingat, latih diri kita. Jangan, Pak 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 18. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk silakan. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, yang kerja, ya terus. tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya. Dengan apa? Dengan apa? Kalimat berikutnya, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Bukan hanya kepada mereka yang dan peramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam. Saudara, yang kerja di sini anggukan kepala. Yang lagi kerja tapi punya bos yang jahat, lambaikan tangan biar di shoot di kamera. Ada. Tapi saudara, ini tips dari saya ya. Saudara kalau punya bos yang galaknya minta ampun, jangan dikit-dikit update status jangan. Kalau mutiara tidak dihargai, maka kemanapun mutiara tetaplah mutiara. Percuma. Kalau saudara lihat punya atasan yang agak belok-belok, saudara ingat, pandang dia dengan hormat.
tapi nggak usah semua diikutin. Pandang dia tetap hormat. Kalau perlu doain dia, tapi doanya yang baik-baik, jangan doa Tuhan kirimkanlah bola-bola api ke rumah dia. Jangan, itu santet. Ya saudara. Ini yang saya bilang harus begitu. Kenapa? Karena kalau sekarang engkau dilatih untuk pikir panjang, percayalah mentalmu makin kuat. Saudara, kita ini di sini nih, di sini kita ini kan sebenarnya berasal dari suku darah panas semua. Betul. Mau saya sebutin dari ujung Sumatera ini sampai Indonesia Timur. Kita ini suku darah panas semua sebenarnya. Tetapi, saudara, dirimu sudah jauh lebih dewasa dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ingat gak kalau 10 tahun yang lalu ada orang tanpa sebab cari gara-gara, apa yang Anda lakukan? Ya kan? Tapi sekarang lebih apa? Lebih ya sudahlah, biarkan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti yang bela. Maka saudara, slide boleh. Ketika engkau ada di NGD, ada orang-orang yang coba mengusik hidupmu. Ujian terbesar bukan ketika kita tidak punya kuasa. Bukan. Melainkan ketika kita punya kuasa untuk balas, tetapi kita memilih untuk tidak balas. Karena kita serahkan sama Tuhan. Dan untuk taat, untuk ikut perintah Tuhan, saat tidak ada pilihan, itu gampang. Anda nggak bisa balas, dan Anda pilih taat. Itu bukan taat, itu namanya pasrah. Tetapi saat ada kesempatan untuk balas, sama seperti Daud punya kesempatan untuk balas, dia punya power untuk balas. Tapi disitulah Tuhan melihat apakah kita ini sesungguhnya orang Kristen yang dipimpin oleh emosi atau dipimpin oleh roh. Karena kalau engkau dipimpin oleh roh, ingat baik, orang boleh rancangkan yang jahat. Orang boleh buat hal yang buruk terhadapmu. Tetapi percayalah, kalau ada kuasa Tuhan, maka tidak ada orang yang dapat menjatuhkanmu. Orang yang coba ganggu hidupmu, hidupnya tidak akan lebih bahagia darimu. Amin. Maka saudara, ingat, kalau engkau ada di NGD, tetap semangat. Pandang Tuhan saja. Karena kita percaya, Tuhan pasti bela setiap kita. Amin. Coba lambaikan tangan sama-sama bilang, Tuhan pembelaku. Lambaikan tangan sama-sama bilang, aku bangga jadi Kristen. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita masuk dalam bagian yang terakhir. Saudara, sebelum masuk dalam bagian terakhir, saya cuma mau ingatkan bahwa dalam kitab Samuel itu ada 2 kitab, betul? Yang pertama, ini biar saudara ngerti konteksnya. Yang pertama 1 Samuel. Yang kedua sudah pasti 2 Samuel. Biar saudara gampang bacanya, ini kuncinya. 1 Samuel ini adalah kisah Daud sebelum dia jadi raja. Dia sudah diurapi jadi raja di sini nih. Dia diproses sama Tuhan sebelum jadi raja di sini semua nih. Nih. Kitab apa? 1 Samuel. Di 2 Samuel Daudnya sudah jadi raja. Nanggep? Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian terakhir. Pasal 30. Yuk, Pak. 1 Samuel 30 ayat 3. Ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Di kota ini namanya kota Ziklag. Kota apa? Ziklag. Kotanya kalah perang, kotanya dirampas. Terus Pak. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lompat ke ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, Allahnya. yang ketiga, yang terakhir, ada momen di Ziklag. Boleh lompat 2 slide. Saudara, ini Ziklag, salah satu momen terburuk Daud. Adanya di 1 Samuel 30. Habis 1 Samuel 30, 1 Samuel 31 kan? Itu pasal terakhir. Habis itu masuk 2 Samuel, Daud jadi raja. Ini adalah titik akhir Daud diuji. Di kota namanya Ziklag. Apa yang terjadi di Ziklag? Daud kehilangan semua yang dia miliki. Kota dibakar habis. Keluarganya bahkan ditawan musuh. Uniknya, orang-orang yang selama ini dia bela,
justru berbalik arah dan mau melempari Daud dengan batu. Ini momen yang paling gak enak loh. Saudara udah belain orang, tiba-tiba orangnya berbalik melawan Anda. Inilah momen yang disebut dengan Ziklag. Dan uniknya, kalau Daud tidak bisa lewati Ziklag, dia gak bisa jadi raja. Yang saya mau coba sampaikan, poin yang ketiga, slide. Di tempat sunyi itu yang namanya Ziklag, Tuhan latih kita untuk tetap percaya saat semuanya seakan direnggut darimu. Ada momen di mana seakan-akan semua yang kita lakukan, semua yang sudah kita harapkan pada akhirnya sirna. Engkau sudah berharap, ini sudah saatnya saya mau diangkat naik. Tiba-tiba yang terjadilah masalah yang begitu berat. Pak, Bu, engkau pernah nggak ngalamin ini? Sudah berjuang habis-habisan, ternyata yang diangkat itu malah orang lain. Pernah begitu? Malah yang dipercaya promosi orang lain. Ada momen di mana apa yang engkau pelajari selama ini pada akhirnya nggak ada gunanya. Momen itu disebut dengan Ziklag. Ketika semuanya dirampas daripadamu. Dan engkau mungkin hatinya hancur. Saudara, tapi ingat, tanpa ada Ziklag, Daud tidak bisa jadi raja. Semakin unik masalahmu, semakin dekat engkau dengan penggenapan rencana Tuhan. Kalau sekarang ini engkau merasa kok kayaknya semuanya diambil, direnggut. Kok kayaknya seakan-akan semua yang saya sudah usahakan kok sepertinya nggak ada hasilnya. Kayaknya apa yang saya udah perjuangkan kok kayaknya semuanya nggak ada. Maka saya percaya engkau ada momen di Ziklag. Dan apa yang Daud lakukan? Harus lebih percaya. Sama-sama bilang harus lebih percaya. Saya nggak bilang ikut Tuhan itu mudah. Saya undang worship leader pemain musik. Tetapi Pak, Bu, seumur-umur kita hidup jadi Kristen, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan ketika engkau diproses, kadang-kadang prosesmu penuh dengan air mata. Kadang-kadang prosesmu mungkin penuh dengan hari-hari yang menyakitkan. Engkau mungkin harus lewati malam-malammu dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena semuanya seakan-akan direnggut. Tapi sadarkah saudara, Tuhan seringkali kasih tahu ujungnya, bukan prosesnya. Waktu Tuhan bawa Musa pimpin Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan kasih tahu tujuannya kan, tanah perjanjian. Tuhan gak kasih tahu prosesnya loh, bahwa engkau harus lewati padang gurun. Ketika Tuhan angkat Yusuf, ya, Tuhan kasih tahu Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara semua saudaranya. Tuhan kasih tahu ujungnya kan, Tuhan gak kasih tahu bahwa Yusuf harus lewati penjara, benar kan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih tahu ujungnya? Tuhan jarang kasih tahu prosesnya. Karena kalau Tuhan kasih tahu prosesnya, banyak yang menyerah. Tuhan kasih tahu bahwa Daud akan jadi raja, tapi Tuhan gak kasih tahu bahwa dia harus lewati Ziklag, hari-hari yang paling menyakitkan. Tapi ingat saudara, semakin unik masalahmu, semakin dekat engkau dengan penggenapan rencana Tuhan. Semakin besar badainya, semakin indah pelanginya. Jadi kalau sekarang ini ada masalah yang kita gak habis pikir, kok bisa begini masalahnya? Tetap semangat, karena sebentar lagi waktumu tiba. Slide penutup, saya undang worship leader. Pak, Bu, ada momen di mana semua yang kita pegang dan banggakan selama ini bisa runtuh. Apa yang kau banggakan bisa sirna. Bahkan orang terdekatmu pun, orang yang engkau andalkan selama ini, koneksi-koneksimu pun bisa meninggalkan engkau. Ada momennya. Dan Tuhan izinkan ini terjadi agar kita kehilangan sandaran pada manusia. Dan itu bisa terjadi supaya kita belajar bahwa apa yang kau jagai, apa yang kau banggakan bisa saja hilang, tetapi kasih setianya sepanjang masa. Dan Tuhan akan terus pertontonkan di hadapanmu betapa kasihnya sempurna. Engkau diproses begitu rupa karena Tuhan tahu ada sesuatu yang luar biasa untuk masa depanmu. Ada momen di mana Tuhan menyembunyikan orang-orang pilihannya. Tuhan sembunyikan Musa 40 tahun di rumah Yitro. Tuhan sembunyikan Yusuf di penjara. Tuhan sembunyikan Daud di gua Adulam, di tempat-tempat sunyi. Tuhan persiapkan orang-orang pilihannya, sehingga ketika waktunya tiba,
Tuhan akan angkat naik setiap kita, dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara lambaikan tangan, sama-sama bilang, aku ikut rencanamu ya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan. Katakan cobalah, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu, Aku rindu hadiratmu Tuhan. aku ingin Selalu dekat padamu, menikmati menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara, saya tahu kalau engkau punya potensi yang luar biasa, tetapi pada akhirnya engkau harus disembunyikan Tuhan di tempat-tempat yang sunyi. Memang gak nyaman. Tetapi ingat, ada momen-momen di mana engkau harus disembunyikan Tuhan. Engkau harus lewati tempat-tempat itu. Engkau mungkin harus disakiti, engkau mungkin harus lewati proses yang kadang-kadang gak enak. Tetapi bukankah itu semua supaya engkau siap untuk melihat masa depan yang indah bersama Tuhan? Dan ingat baik bahwa Tuhan tidak mungkin uji orang-orang yang tidak punya masa depan. Artinya semakin unik masalahmu, semakin besar rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau saat ini mungkin harus melewati malammu dengan tetesan air mata. Engkau mungkin harus melewati hari-harimu di tempat-tempat yang jauh dari lampu sorot. Engkau mungkin tidak ada di panggung yang besar yang orang-orang jarang melihatmu. Tetapi ingat, engkau yang tidak setia di padang rumput, engkau tidak mungkin setia di istana. Engkau yang tidak setia pada perkara kecil, tidak mungkin setia ketika Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Maka hari ini saudara, dekatkan hatimu pada Tuhan, perkuat percayamu. Dan setiap yang berdoa, saudara tundukkan kepala sejenak, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, aku ikut rencanamu, aku tunduk pada otoritasmu. Mari saudara kita angkat pujian dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. mataku tertuju. Mataku Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Aku cinta, Aku cinta padamu Tuhan. aku rindu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Hadir di tempat ini ya Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, Menikmati, menikmati kehadiranmu. ku nyanyi hosana.
Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kesempatan yang luar biasa kami boleh menerimanya, yaitu menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kami. Tuhan, tanpa-Mu kami sia-sia. Biar bersama dengan firman-Mu yang kami dengar, kami boleh melihat banyak perkara-perkara yang ajaib Tuhan boleh nyatakan dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Ada tangan Tuhan yang ajaib perkasa memberkati, mencukupkan segala yang kami perlu. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara setiap umat percayanya. Terpujilah di dalam nama Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. That's an assurance. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never
terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bagi-bagi bersama-sama umat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Saudara, mari dimanapun kita berada. Yohanes 6 ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Kami percaya sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah berjuang selama ini karena sakit asam lambungmu, mahmu, doa di hadapan Tuhan. Ngomong saatnya saat ini dengan Tuhan. Bicara. Engkau juga yang nggak tahu kenapa kayak ada yang sering tersedak di tenggorokan, tidur pun bisa batuk-batuk, bawa dalam doa. Tuhan mau beracara untukmu dan untuk kesehatanmu. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda.
untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini bulan yang baru, saudara jangan lupa urapi rumahnya ya. Doanya biar hanya berkat damai sejahtera sukacita yang ada di rumah ini. Saudara yang botol minyak urapan termasuk yang ikut live streaming, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Yaitu setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Ibu Riani diberkati, Ibu Nadia diberkati, Leni Malina juga diberkati, juga Ainer diberkati, Tuhan sayangi. Juga Pak Raymond bersama Ibu Rita diberkati, juga Pak Daniel Siagian bersama juga Ibu Imel diberkati, Ibu Maria Tambah, Pak Agus, Ibu Maria diberkati, Bagus Aulia, Yohanes Auli Rahman, juga Ibu Manda Sirait, Ibu Krista Sibarani, Ibu Merel Siombing, Ibu Kesia Metanoia, Tuhan berkati, Pak Ricky Glorious, Ibu Agatha Peggy, juga keluarga Zega diberkati, Pak Peri Nur Hadi, Ibu Yanti diberkati. Maka siapapun mereka yang hari ini datang, mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa untuk setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, bahwa seluruh keluarga kenal Kristus, masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Bahkan bagi setiap single parent, doaku tidak pernah akan kekurangan. Mereka Tuhan kasih berkat, kasih hikmat membesarkan anak dalam ajaran Kristus. Berkati setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai mutih rambut kami. Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati juga setiap rekan-rekan muda yang sudah bekerja, mereka yang berkuliah, bahkan doaku mereka yang saat ini sedang mengincar SMP, SMA favorit, bahkan juga perguruan tinggi favorit. Biar Tuhan yang terlibat dalam setiap keputusan dan setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Maka kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama anak menantu cucu, hidup dalam berlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Bahkan juga retret Pak Sutri di Februari, biar Tuhan yang pakai sehingga boleh banyak pasangan suami istri yang hidupnya diubahkan menjadi semakin dewasa dan dekat pada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, Tuhan berkati juga hamba, Tuhan berkati juga dalam hari Selasa, Tuhan sertai aku Tuhan dalam sidang disertasi Tuhan yang sayangi. Bahkan juga bersama istri, bersama anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan. Rekan-rekan worship leader juga Pak Fedri diberkati, juga Bung Sony diberkati, rekan-rekan singer diberkati, rekan-rekan main musik Bung Daniel Bagus, Bung Gerald, Bung Jordanta, Bung James diberkati. Bahkan kami doa siapa juga rekan-rekan choir, tim media, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, pasangan suami istri yang melayani. Bahkan kami doa juga Tuhan untuk koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama juga dengan istri anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika nanti kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Ini yang kami percaya, bulan baru, berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu.
Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu Tuhan. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you. Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Sampai berjumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Iberias.